lalu juga pengalaman Bapak dari birokrasi. Sangat yakin. Saya tertarik dengan Pak penyampaian tadi tentang teknologi pertanian lahan kering. Lahan kering ada situs dan Israel. Jadi saya hanya mau sarankan, kalau bisa, tidak minta Bapak harus buat untuk kami Solo tidak. Kalau bisa, penerapan untuk lahan yang diberokkan di Solo ini karena masih terlalu banyak, tolong Bapak bisa upayakan supaya teknologi sederhana yang di Israel itu bisa diterapkan di kami di Solo. Sehingga dengan faktor itu peningkatan pendapatan per kapita jelas. Itu jelas. Itu hanya saran kalian, kalau itu bisa, kami bisa, orang Solo bisa bangga bahwa kami juga lahan begini kritis, begini kering tandus, tapi ternyata bisa menghasilkan. Lalu faktor yang kedua itu air, Pak. Kalau sampai Bapak bisa mungkin ada kerjasama dengan luar negeri untuk kita bisa dapat bantuan ya. Saya hanya sampaikan kalau bisa juga buat Solo ini jadi lahan basah lah. Supaya ada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Terima kasih. Oh ya, itu saya setuju. Selama ini kan dompeng dan sebagainya, itu kan buatan Cina yang cepat rusak. Nanti kita akan pelajari. Pasakan orang yang hobi pertanian. Jangan walaupun kita nanti perhatikan kenapa 75% kita punya masyarakat itu hidup dari pertanian. Maka kita bilang, ada apa ini pertanian kok bisa demikian? Maka kita akan berubah. Termasuk tadi yang minta tadi, saya akan memberi contoh itu. Yaitu apa? Yang tadi irigasi supaya nanti ada percontohan, kita akan melihat. Kita akan siapkan sumur bor, kita perlu matahari supaya ada tenaga untuk kita naikkan, kita atur semua bedeng-bedeng dan sebagainya, sehingga nanti bisa ada percontohan di sini macam di otak. Kita lihat bagaimana, tomat kali ini, sayur mayur dan sebagainya, dan bagaimana pemasaran. Jadi tadi ada yang minta ya supaya bisa berdapat. Yang mana tadi ya? Bapak ya, kita akan buat kali itu supaya bisa saja nanti kita bisa mengikuti. Struktur tanah ini memang kita ini kan kering kan. Maka kita harus siapkan banyak memang sumur bor dan sebagainya. Sudah tekad kami tadi Bapak perempuan ini menjadi prioritas. Kita ingin sumur-sumur bor kita buat sehingga lahan kita yang kering bisa tetap menjadi dapat air ya Bapak ya. Jadi yang mekanisme macam ini kan teknologi yang bagus, kenapa kita tidak? Apalagi Bapak bilang tadi solar masih lebih baik daripada Israel padang. Betul. Lagi mana lagi? Siapa lagi tadi? Mama tua. Tidak dapat bantu. Mama saya salut sekali. Nama mama itu ikut seperti sama dengan nama kandung saya, Agnes. Mama tadi Agnes apa? Rasiana. Rasiana. Kalau mama saya Agnes Gurini. Kalau mama saya orang Jawa kan, sehingga saya campuran itu. Baik, jadi memang saya salut seorang ibu, seorang janda, sekian belas tahun, kok tidak bisa mendapat apa. Saya terkejut. Nanti kita akan melakukan pendataan ulang, perbaikan dan sebagainya, supaya hak orang tua yang macam demikian harus dapat. Memang saya akan meminta semua kita perbaikan masalah data-data ini satu sekali. Orang yang berhak menerima, jangan lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang tidak berhak malah mendapat. Maka inilah pendataan ini sangat penting. Ya. Nanti kami akan meminta ini instansi-instansi yang berkaitan dengan ini kita kaji ulang. Ya. Apalagi sekarang Pak Jokowi punya menteri ini luar biasa, macam-macam. Sampai dengan menteri yang berkaitan dengan Prabowo ini dengan imigrasi. Dan itu saya sudah bicara di Solo ini kaitan dengan masalah tenaga kerja itu. Ternyata apa yang saya bicara sudah sekian muncul. Bahwa sekarang Jokowi memberikan perhatian kepada Prabowo. Selalu Jokowi lalu kepada Prabowo baru 2 tahun itu. Memberikan perhatian terhadap mereka-mereka yang kita bilang pahlawan devisa. Mereka yang keluar negeri menghasilkan uang untuk kita semua di sini. Tapi kita kurang memberi perhatian kepada mereka. Maka saya bilang ke depan, mereka semua harus diberi pelatihan, diberikan sertifikat bahwa mereka terampil sehingga pergi ke Malaysia atau ke
daerah-daerah kita masih dalam Indonesia, mereka punya kemampuan. Lalu berikut kalau ke luar negeri, mereka harus dilengkapi dengan paspor. Selama ini kan kalau kita buat paspor kan kemau merek. Nanti saya bilang tidak boleh. Semua orang yang sudah berdaftar kita daftar dulu. Siapa saja yang ingin mendapatkan paspor. Lalu kita yang panggil orang imigrasi dari Maumere. Datang ke sini sehingga mama bapak sudah sekian ratus data, sudah dilengkapi semua datanya. Lalu ya akhirnya kita bisa mendapatkan paspor. Mama bapak tidak perlu ke sana. Coba kan biaya berapa ke Maumere, belum lagi kita harus beberapa hari nginap dan sebagainya ya. Lalu sudah tuh mereka yang pergi, kita buat pendataan, kita buat pengawasan. Dia pergi ke Malaysia itu PJTKI mana yang pakai. Lalu di sana itu dia ditempatkan di siapa majikannya ya. Ini perlu kita kerjasama dengan konsulat jenderal di sana supaya akhirnya jelas. Jangan sampai orang yang pergi bekerja tidak punya keterampilan, tidak punya paspor. Kita tahu polis di Raja Malaysia kejar, masuk ke dalam hutan, akhirnya menderita penyakit, sakit, kembalinya ke kita ini bukan dalam keadaan sehat walafiat, tapi mayat yang seringkali terjadi. Nah ini maka untuk itu saya bilang ke depan pemerintah Flores Timur akan memberikan perlindungan perhatian sama seperti sekarang Prabowo membuat. Ini barusan kemarin 2 hari itu dia menyatakan ada kementerian yang mengurus soal itu. Berarti nyambung. Kalau nyambung kita bisa program ini kita cantolkan dengan pusat, kita bisa mendapatkan dana anggaran ya. Jadi syukur masih ada lagi yang jadi ini mama tadi saya sudah jawab. Jalan ke Luar Tanah Oleh. Jalan. Kemudian sekolah. Guru di sekolah swasta. Iya. Status kelurahan. Iya. Baik. Jalan di Luar Tanah Oleh saya sudah pernah masuk di Luar Tanah Oleh ya. Kali lalu sudah ini waktu, tapi masih waktu itu sosialisasi masih sebagai independen. Saya sudah masuk di sana dan ternyata memang belum sampai masuk ke dalam desa. Nah ini nanti kita akan sama seperti di Tanjung Bunga, masih jalan rata dan segala macam. Kita akan memberikan perhatian. Bapak ya, dan kita catat bersama, melihat mana-mana yang memang belum ini kita sambungkan ya. Lalu berikutnya tadi mengenai masalah guru-guru ini memang menjadi masalah di seluruh Indonesia. Karena apa? Mudah-mudahan ini sekarang, bukan mudah-mudahan, sudah diganti menterinya ya. Bahkan Pak Prabowo ini hebat. Menteri jangan digabung macam dulu. Satu kesatuan mulai urus PAUTK sampai dengan perguruan tinggi itu menterinya satu. Sekarang akan dirubah, menteri yang mengurusi masalah pendidikan tinggi sendiri. Ya. Menteri yang mengurus masalah pendidikan menengah juga sendiri. Belum lagi yang lain. Maka kalau menteri diganti berarti dia juga akan melihat kebijakan yang sekarang ini mana yang tepat, mana yang tidak, akan dia perhatikan. Maka kaitan dengan P3K itu, guru-guru kita yang ada di swasta juga di negeri, mereka disuruh ikut tes dan sebagainya, lulus. Lalu guru-guru yang di swasta diangkat, dipindahkan ke negeri. Betul enggak? Padahalnya kita di swasta kekurangan guru jadinya, ya kan? Sudah gajinya kecil, gurunya itu dipindahkan. Padahalnya kita mengajar murid yang sama, anak-anak dari daerah kita yang sama. Tidak ada perbedaan anak di negeri dengan swasta. Ini saya sudah bilang di mana-mana akan menjadi perjuangan kita. Baik pemerintah daerah, yaitu bersama dengan DPRD, juga tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya sudah juga dalam diskusi dengan Bapak Uskup dan Bapak Uskup ini kita harus bersama-sama. Sehingga kita harus mendobrak. Sebab kewenangan tentang keputusan ini adalah di pusat. Kalau di daerah, wah mudah. Bupati misalnya yang buat, ya saya jadi bupati yang baru. Kita bisa meninjau. Tapi ini karena ke pusat, maka harus penuh perjuangan. Bapak tadi yang bicara mengenai ini siapa tadi? Bapak ya. Jadi ini tidak mudah ya. Saya tidak mau